Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan materi kehutanan yaitu falsafah penyuluhan. Falsafah merupakan pandangan hidup atau landasan pemikiran yang didasarkan pada kebijakan moral tentang apa yang akan harus diterapkan dalam perilaku. Oleh karena itu, falsafah dalam penyuluhan kehutanan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Falsafah penyuluhan yang dikembangkan dikenal dengan istilah 3T, yaitu A. Truth, kebenaran, bahwa bahan atau materi penyuluhan harus merupakan kebenaran yakni berasal dari penelitian yang telah diuji, bukan sekedar suatu asumsi atau dugaan, atau diuji secara lokal dan oleh waktu. B. Truth atau keyakinan, bahwa bahan atau materi penyuluhan harus telah diyakini oleh penyuluhan sendiri, akan dapat memberikan perbaikan-perbaikan atau keuntungan ekonomis. C. Atau pendidikan, bahwa penyuluhan sebagai pendidikan non-formal bagi petani dan keluarganya harus berorientasi pada perubahan perilaku demi pemeliharaan dan perbaikan kehidupan. Baik, materi akan dibacakan oleh Aidil Hidayat Bakri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang falsafat penyuluhan. Bagi petani dan keluarganya harus berorientasi pada perubahan perilaku demi pemeliharaan dan perbaikan kehidupan. Falsafat penyuluhan ditinjau dari konsepsi pendidikan adalah A. Belajar sambil berbuat. B. Percaya terhadap apa yang dilakukan. C. Berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam buku penyuluhan pembangunan kehutanan tahun 1996 dirumuskan bahwa penyuluhan harus selalu berorientasi pada A. Kebutuhan sasaran penyuluhan. B. Kemandirian sasaran penyuluhan. C. Kesejahteraan sasaran penyuluhan. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Andre Francois. Waktu dan tempat dipersilakan. Prinsip penyuluhan. Berbicara tentang prinsip, materi yang dikutip dalam buku penyuluhan pembangunan kehutanan 1996 dinyatakan bahwa prinsip merupakan kebijakan yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip berlaku umum dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenaran dan berbagai hasil pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, tetapi setiap penyuluhan dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Seorang penyuluh, apalagi administrator penyuluhan, tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa memahami secara mendalam pendapat Dahama dan Bhatnagar dalam buku penyuluhan pembangunan kehutanan 1996. Ada 12 prinsip dalam penyuluhan, yaitu A. Sesuai minat dan kebutuhan. B. Melibatkan organisasi masyarakat bawah. C. Menyesuaikan dengan keragaman budaya. D. Menuju pada perubahan budaya. E. Selalu membangun kerjasama dan partisipasi. F. Demokrasi dalam penerapan ilmu. G. Belajar sambil bekerja. H. Menggunakan metode yang sesuai. I. Menumbuhkan kepemimpinan. J. Spesialis yang terlatih. Baik, materi akan dibacakan oleh Emil Colis Mujadid. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, makna yang terkandung dari prinsip penyuluhan ditinjau dari pihak sasaran adalah A. Petani, pelaku utama belajar secara sukarela. B. Materi penyuluhan didasarkan atas kebutuhan petani dan keluarganya. C. Secara potensi, keinginan, kemampuan, kesanggupan untuk maju sudah ada pada petani, sehingga kebijaksanaan, suasana, fasilitas yang menguntungkan akan menimbulkan kegairahan
petani untuk berikhtiar. D. Petani tidak bodoh, tidak konservatif. Petani mampu belajar dan sanggup berkreasi. E. Belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif. Apa yang dikerjakan dialami sendiri akan berkesan dan melekat pada diri petani dan menjadi kebiasaan baru. F. Belajar dengan melalui pemecahan masalah yang dihadapi adalah praktik dan kebiasaan mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik akan menjadikan petani seorang yang berinisiatif dan berswadaya. Baik, materi akan dibacakan oleh Muhammad Difan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan 13 asas yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu 1. Penyuluhan berasaskan demokrasi, penyuluhan berasaskan manfaat, penyuluhan berasaskan kesejahteraan, penyuluhan berasaskan keterpaduan, penyuluhan berasaskan keseimbangan, penyuluhan berasaskan keterbukaan, penyuluhan berasaskan kerjasama, penyuluhan berasaskan partisipatif, penyuluhan berasaskan kemitraan, penyuluhan berasaskan keberlanjutan, penyuluhan berasaskan keberadilan, penyuluhan berasaskan pemerataan, dan penyuluhan berasaskan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.